semuanya, kembali di YouTube channel saya Honggas Talk, dan hari ini saya kasih video konten saya judulnya rada sedikit aneh. Judulnya Indonesia Demam Hantu. Sesuai janjiku kemarin di Instagram, saya mau bicara sedikit dengan kalian tentang pertanyaan yang saya kasih tentang yakinkah kalian mau melihat hantu? Yakinkah kalian bisa punya kemampuan, ingin punya kemampuan, pengen ngobrol dengan orang meninggal? Saya sudah lama sekali berpikir ya tentang hal itu, dan saya melihat bahwa, dan sebenarnya kaget ya, betapa haus orang Indonesia untuk melihat hantu. Ada demam indigo, demam hantu. Banyak sekali orang yang DM terus minta buka mata batin, bagaimana caranya mau komunikasi dengan makhluk halus. Saya sebenarnya rada bingung, karena saya melihat kalian mungkin berpikir bahwa semuanya itu adalah hal yang mengasihkan dan mungkin menyenangkan gitu loh. Di sini justru saya mau menjelaskan beberapa hal, bahwa semuanya tidak seperti kelihatan dari luar. Mungkin buat kalian itu enteng, tapi nanti di video ini juga ada Frisly yang mau menceritakan tentang pengalamannya dan pendapatnya, dan Tasya juga yang akan menceritakan juga bagaimana dia pertama melihat hantu dan apa sih sebenarnya rasanya gitu. Jadi gini, saya pengen sedikit cerita tentang perjalanan spiritual saya dulu ya, supaya mungkin kalian lebih memahami kenapa saya sekarang ini seperti ini. Waktu pertama saya mulai ngartu itu, saya sakit lama, perut saya gede dan memang saya sakit keras. Saya dapat kartu itu dari mimpi. Saya pernah cerita ya, seorang perempuan yang memberi di dalam mimpi. Lalu perjalananku sangat panjang, di mana saya juga waktu pertama melihat genderuwo itu persis di atas saya tidur malam, dan waktu saya sebenarnya seperti ketindihan gitu. Pas saya buka mata, itu genderuwo itu ada betul-betul di depan muka saya, kira-kira ya cuma seginilah, 10 cm lah dari muka saya. Buat saya satu hal yang saya pelajari, bahwa memang namanya perjalanan spiritual, tujuan kita adalah semakin naik dan semakin naik, dari frekuensi bawah semakin tinggi. Dan tujuan spiritual itu sebenarnya bukan melihat hantu, tapi adalah bagaimana kita mendapat koneksi dengan Sang Pencipta. Tentang buka mata batin, bisa atau tidak, menurut saya itu tidak bisa, karena memang ada orang-orang tertentu yang lahir dengan kemampuan, dan itu memang pilihan Tuhan siapa yang dapat kemampuan itu dan siapa yang tidak. Banyak orang yang berburu juga mencari ilmu macam-macam. Mereka pengen berhubungan dengan dunia jin dan segala hal yang buat diri saya sendiri pribadi itu sebetulnya sangat aneh. Di sini juga saya bukan mau menjudge siapapun, menilai siapapun, karena semua orang punya hidup sendiri, pilihan sendiri, dan pastinya tanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Saya ingat saya dulu sering dikejar sama genderuwo dan kuntilanak, dan saya selalu menutup mata dan saya berdoa, Tuhan jangan kasih aku lihat kayak seperti ini, tolong saya dikasih lihat hanya yang baik-baik aja. Dan puji Tuhan itu terwujud. Saya sekarang ini jarang sekali melihat makhluk-makhluk seperti itu, tapi sekali-sekalinya melihat juga sebetulnya mereka tidak pernah ganggu saya. Saya pernah kejadian, saya ingat banget, saya lagi di dapur, saya lagi teleponan, terus tiba-tiba ada genderuwo tuh ngintip gitu. Terus saya cuma shh, terus dia langsung pergi. Terus saya baru sadar, itu tadi genderuwo gitu loh. Saya mungkin tidak seperti orang lain. Di Instagram juga mungkin postingan-postingan saya banyak sekali berbicara tentang Tuhan, dan saya banyak sekali berbicara tentang cahaya, karena menurut saya hidup itu ada pilihan, ada mau mengarah ke gelap atau ke cahaya. Pastinya kalau Tuhan itu ya
kita mengarah ke cahaya ya, karena Tuhan yang mempunyai cahaya di luar, yang luar biasa, yang memang sebetulnya berada di dalam kita sendiri, sering disebut cahaya nur ilahi atau mungkin Roh Kudus atau apalah. Intinya cahaya Tuhan itu berada sebetulnya di dalam diri kita, dan ketika cahaya itu menyala, sebetulnya mata batin kita pun akan kebuka. Kebukanya mata batin itu yang saya pengen jelaskan, bahwa mungkin ada salah pahaman di sini. Siapa pun yang mata batinnya kebuka bukan berarti itu adalah orang yang bisa melihat makhluk halus, hantu, atau berkomunikasi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Bukan. Ada orang yang mata batinnya kebuka dan memang dia hanya berkomunikasi dengan malaikat. Ada orang yang mata batinnya kebuka, dia bisa membaca orang. Ketika ketemu seseorang, dia bisa seperti film hidupan orang itu, dia bisa lihat. Ada juga orang yang bisa menembus badan orang, bisa lihat penyakit-penyakitnya dan segala macam. Banyak yang komentar kemarin tentang ngobrol dengan orang meninggal. Ini juga sebenarnya tema yang sangat menarik. Seandainya segampang itu ya, saya mulai awalnya menjadi pembaca tarot kartu. Saya tidak belajar itu, saya dapat dari keluarga saya, dari buyut saya. Dan dalam perjalanan itu banyak sekali hal tambahan. Akhirnya ada bola kristal, bahkan ada pendulum, dan yang terakhir saya dapat itu saya bisa mungkin menyampaikan pesan-pesan dari orang yang sudah tidak ada di sini. Kalian juga harus tahu perjalanannya itu tidak mudah. Waktu saya pertama komunikasi dengan orang meninggal, saya nggak tahu dia udah meninggal. Saya pikir tamu saya datang tuh berdua gitu loh. Sebetulnya mengerikan. Lalu saya sadari bahwa dia sebenarnya sendiri, yang sebelahnya itu suaminya yang sudah meninggal. Tentang itu juga saya punya aturan. Sebenarnya mungkin itu hanya aturan saya sendiri, bahwa orang meninggal juga tidak boleh sengaja kita memanggil mereka, tidak boleh kita ganggu gugat, karena mereka memang sudah beristirahat dengan damai. Tapi orang-orang yang ajak saya berkomunikasi itu adalah mereka yang datang sendiri, dan biasanya itu pastinya berhubungan dengan klien yang datang. Ada juga pernah orang yang merasa, saya kasih satu contoh, ada satu laki-laki yang datang ke rumah saya. Dia merasa semenjak ibunya meninggal, hidupnya dia seperti tidak berjalan dengan lancar. Lalu ibunya muncul dan menyampaikan beberapa pesan. Laki-laki itu pun shock dan menangis. Jadi saya pun shock juga, karena ternyata pesan-pesannya itu yang semasa hidupnya juga dia sering ngomongin ke anaknya. Sebenarnya mau dibilang berat ya berat. Saya sendiri pun untuk waktu yang lama berusaha menolak hal itu, dan saya nggak mau. Saya tidak mau, dan saya juga awalnya nggak tahu saya halu atau benar itu benar. Bahkan kadang ada kejadian di mana orang yang sudah tidak ada muncul, dan seperti film. Jadi saya bisa lihat mereka dulu di rumahnya, duduk di kursi kesayangannya, rumahnya seperti apa, kesayangan baju mereka apa, terus hal-hal semacam itu. Seandainya kita bisa melepas rindu, dan mungkin kita bisa berhubungan dengan dimensi lain, dan sengaja berhubungan dengan orang-orang yang sudah pergi dan mungkin kita sayangi dan cintai. Tapi saya belajar satu aturan, bahwa kita tidak boleh, saya mengulangi lagi ya, kita tidak boleh sengaja memanggil mereka. Saya pengen banget sedikit membuka mata kalian, dan memberi pengertian pada kalian bahwa mungkin
semua hal ini kelihatannya sangat seru, sangat hebat, bahkan menyenangkan, tapi sebenarnya itu sama sekali tidak seperti itu. Saya rasa semua orang, mau sebut orang spiritual, orang paranormal, peramal, siapalah yang melewati, yang istilahnya merasakan kehadiran mereka, bisa melihat mereka, pasti semuanya punya perjalanan masing-masing yang tidak mudah sampai dia bisa sampai ke tahap seperti itu. Itu perjalanan yang panjang. Biasanya anak-anak kecil itu masih lebih sensitif dan bisa melihat, tapi jarang orang yang sampai dewasa itu menurutku sih adalah orang-orang pilihan. Saya tidak bisa sebut satu hal pun yang menyenangkan ketika ada kuntilanak muncul di depan saya, atau ketika ada genderuwo yang muncul di depan saya. Saya dulu pernah berusaha, saya mengakui sebenarnya di sini, pada zaman dahulu waktu saya baru mulai perjalanan saya pernah berusaha berhubungan dengan dunia jin, dan memang ada beberapa kejadian yang pada akhirnya membuat saya kapok, karena pada akhirnya ada gangguan ke keluarga saya, karena anak-anak saya yang waktu mereka masih kecil, itu saat mereka masih kecil. Jadi saya sangat menyesali itu. Pelajaran saya sebenarnya yang saya ingin banget sampaikan ke kalian itu satu, kenapa saya selalu bilang sama kalian bahwa fokus ke cahaya, fokus ke Tuhan. Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Memang Dia mempunyai, istilahnya saya menganggap saya ada dalam miliknya Tuhan. Hidup saya, mati saya itu dari tangan Tuhan. Dan ketika saya mulai bermeditasi dan mulai mencari Tuhan, karena banyak kejadian di dalam hidup saya yang sangat tidak menyenangkan, dari penyakit keras sampai yang saya sudah lewatin. Saya adalah anak yang umur 6 tahun sudah tidak punya orang tua. Saya punya adik satu. Dulu satu orang tua saya meninggal, adik saya hanya 9 bulan. Dan kita besar berdua, dibesarkan oleh nenek saya. Dan ketika adik saya umur 18 tahun dan baru pindah ke Indonesia, dia pun meninggal. Jadi saya sudah merasakan amat sangat banyak kehilangan. Dan mungkin hari ini saya bisa bilang ke kalian, saya mensyukuri perjalanan saya, karena tanpa itu mungkin saya tidak akan mencari Tuhan, dan saya tidak akan berusaha untuk menghealing, mengobati diri saya dari kesedihan, dari stres, dan dari penyakit yang muncul akibat itu. Intinya di sini yang saya mau sampaikan bahwa saya banyak sekali ngobrol dengan orang-orang spiritual, dengan banyak teman paranormal, dan saya akhir-akhir ini juga sangat dekat dengan anak-anak yang baru-baru mulai, anak-anak indigo, anak-anak yang bisa baca kartu, dan kita sering sharing. Dan memang sebetulnya kesimpulannya adalah bahwa hampir semua dari kita mempunyai masa lalu, masa kecil atau masa lalu yang cukup berat. Saya selalu juga bilang sama mereka bahwa syukuri semua kejadian, karena mungkin kalau kita baik-baik aja kita tidak akan mencari Tuhan. Tapi ini akhirnya kemana-mana ngobrolannya, omongan saya. Tapi intinya yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa ketika kamu fokus pada cahaya dan fokus pada Tuhan, dan memang kamu punya koneksi dan hubungan sama Tuhan yang kuat, itu mata batin kamu akan kebuka, dan kamu akan mempunyai feeling yang kuat tanpa mungkin kamu punya bakat gitu loh, atau turunan atau apapun. Tanpa kamu dibisikin sama leluhur atau makhluk apapun, kamu akan sensitif, kamu akan bisa merasakan energi yang baik, energi yang buruk. Kamu akan mungkin bisa
Ketika ketemu orang, kamu akan tahu orang itu jujur sama kamu atau tidak, orang itu tulus sama kamu atau tidak. Mungkin kamu akan juga lebih sensitif dan akan mempunyai berapa firasat tentang apa yang akan terjadi. Intinya buat saya hanya satu jalan, itu adalah jalan yang menuju Tuhan, tidak ada jalan lain. Apapun yang dijalankan di luar itu menurutku adalah sia-sia. Itu juga bukan saya, ini dengan perkataanku ini juga bukan saya mau menjudge, bukan sama sekali. Jadi mohon maaf, jangan salah pengertian. Maksudku mencari ilmu dan hal kayak gitu menurutku sih sangat tidak ada gunanya. Dan saya juga mau mengingatkan kalian bahwa sangat berhati-hati. Ada orang juga suka iseng main Ouija dan segala macam, dan itu sebetulnya juga menurutku sih sangat bahaya. Dan saya juga mau kasih tahu ke kalian bahwa mungkin apa yang kalian lihat di TV, di acara-acara TV dan apa video-video itu tidak selalu 100% benar. Tapi banyak istilahnya, banyak juga yang tidak real, banyak juga yang settingan. Jadi saya mohon semuanya buka sedikit pikiran, buka hati. Dan sebelum menginginkan sesuatu, pikir dulu, bukan sekali tapi 100 kali. Siapapun punya pengalaman, saya selalu berusaha membalas. Tapi kadang saya shock ketika mendapat DM. Contohnya seperti ini, Mami Hongga, saya pernah melihat kuntilanak dan sekarang saya tidak bisa, gimana caranya saya mau melihat lagi karena saya ingin membantu orang. Hal-hal gitu kadang saya jadi mulai mikir, oh maksudnya saya juga kadang sering berurusan dengan kuntilanak atau makhluk halus. Contohnya ketika tamu saya dikerjain atau ada yang ngikutin dia, dan saya tidak pernah pakai lain, hanya doa dan doa. Tapi memang semua orang spiritual itu bagiannya beda-beda. Kita punya bagian masing-masing. Saya juga menghargai semua teman-teman saya, mau dia jadi dukun, istilahnya mau dia jual minyak pelet, saya juga menganggap itu adalah sudah jalannya dia dan pilihannya dia, seperti saya juga. Tapi saya sangat ingin mengajak kalian untuk mencari cahaya. Siapa yang mau ikut, ayo. Siapa juga memilih untuk mengarah ke hal yang lain, juga tidak apa-apa. Saya ulangi lagi, hidup itu kan pilihan. Mungkin tidak juga begitu menarik mendengarkan cerita tentang Tuhan mungkin dan mukjizat-mukjizat, mungkin lebih menarik. Ada berapa dari kalian yang mungkin lebih tertarik mendengarkan cerita-cerita hantu, itu juga it's okay, tidak ada masalah. Tapi sebelum kalian mengatakan yakin, pikir-pikir dahulu. Dan lanjutan dari video ini adalah ngobrolanku dengan Frisly, dan setelah itu akan ada juga pernyataan atau video dari Tasya. Sebenarnya bukan karena apa-apa. Kalau saya ngomong, mungkin saya bukan orang yang kalian kenal yang berurusan dengan hal-hal semacam itu. Saya sengaja menanyakan Tasya dan Frisly karena mereka hampir setiap hari kan menghadapi hal-hal seperti itu dan berinteraksi dengan mereka. Dan saya meminta sama Frisly dan Tasya untuk menceritakan dan perasaan mereka seperti ini. Mungkin sedikit mirip dengan apa yang kalian sudah lihat di video saya yang Indigo. Itu juga dengan Frisly dengan Tasya. Tapi ini sebenarnya temanya lebih ke situ. Siapa yang
punya kemampuan untuk melihat, disyukuri. Berarti memang Tuhan mengizinkan, karena apapun di dunia ini menurutku tidak akan ada tanpa izin Sang Pencipta. Siapa yang tidak punya, mungkin tidak perlu mencari, mungkin memang bukan jalannya, jangan juga dipaksakan. Yang penting itu kita fokus ke diri dan fokus ke cahaya, fokus ke Tuhan. Dengan itu saya rasa kebahagiaan akan datang, dan kita akan selalu merasa dituntun oleh Tuhan. Dan seperti saya semakin hari, setiap hari merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan setiap hari ada kejadian-kejadian di mana menyadari bahwa memang jalan saya sudah ada yang atur dengan sebaik mungkin. Saya berdoa semoga semua orang dapat merasakan seperti ini, dan bukan merasakan energi dinginnya kuntilanak dan mendengarkan ketawanya di kuping, karena itu sebenarnya mengerikan. Jadi oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan ngobrolanku dengan Fristi, dan nanti dengan video Tasya. Terima kasih.